Besok naik sepeda berhenti lalu datang pria tak dikenal. Memanggil, "Hai cantik." Maksudku sepedanya cantik, apa aku bisa dapat nomornya? Gadis pikir nomor model sepeda. Tidak, tapi nomor kontakmu. Untuk apa? Aku jatuh cinta padamu. Seorang gadis berdaging sepeda. Terlihat buru-buru. Ternyata sesuatu terjadi di rumahnya. Terlambat masuk kerja. Dimarahi oleh bos. Meminta maaf. Tapi terus dimarahi oleh bos. Datang gadis lain memanggil pria bos itu. Memperingati semuanya lalu pergi. Temanya, "Ayo kita bersihkan." Gadis terlihat menangis. Masuk ke ruangan untuk merapikan. Teman itu berkata, "Sudah rapi begini apa gunanya marah-marah?" Lalu temanya pulang. Gadis itu masih tinggal, memperhatikan tempat yang sudah rapi. Melihat foto-foto, hujan turun, seorang nenek masuk restoran. Minta berteduh sebentar. Gadis membuat kopi. Hujan reda. Kembali melihat nenek sudah tidak ada. Sebuah buku ditinggal nenek. Membuka bukunya. Bicara sendiri, bos pria datang. Belum juga pulang. Ini mau pulang. Lalu bos pria masuk melihat makan basi. Gadis pelayan keluar mau pulang. Bos pria keluar lalu mengambil sepedanya. "Apa yang kau lakukan? Aku mau memberi tumpangan untukmu agar kau tak mati di jalan. Jika kau mati aku harus keluar banyak uang." Masuk ke mobil lalu pergi. Rumah gadis sampai. Gadis keluar, bos pria menurunkan sepedanya lalu pergi. Gadis pelayan, "Terima kasih." Bos pria tak menjawab lalu pergi. Dasar aneh, pergi begitu saja. Pria tak dikenal datang, "Apa kau kenal aku? Aku yang memanggilmu kemarin. Kau tetangga yang baru pindah. Kau masih ingat?" Pria itu memberi sesuatu. "Apa kau punya pacar?" "Aku tidak punya." "Apa aku bisa minta nomor HP kamu? Aku punya orang dekat, maafkan aku." Lalu gadis pergi pulang. "Bibi wanita, kau terlambat, aku ingin berhenti." Bibi tak sanggup menghadapi ibunya. Gadis minta maaf. Berjanji tidak akan terjadi lagi. "Ibumu sakit, dia tak akan mengerti." "Ya sudah cukup, jangan menangis. Sulit dapat anak sepertimu." Besok naik sepeda berhenti lalu datang pria tak dikenal. Memanggil, "Hai cantik." Maksudku sepedanya cantik, apa aku bisa dapat nomornya? Gadis pikir nomor model sepeda. Tidak, tapi nomor kontakmu. Untuk apa? Aku jatuh cinta padamu. Kebingungan lalu masuk restoran tempat dia bekerja. "Sojung, aku sudah menunggumu," suara seorang wanita pelanggan mereka. "Apa aku? Apa kau tidak tahu aku sedang jatuh cinta pada kue pisang yang kau panggang?" "Oh itu." Lalu wanita pelanggan menyarankan agar dia menggunakan baju gamis supaya lebih cantik. Lalu datang Senje. Wanita itu mengenalnya. Meminta air. Gadis pelayan kesal pada tepung adonan. Teman pria kerjanya masuk. Lalu pria temanya menyuruh melanjutkan adonannya. Keluar dan pria pelanggan meminta lihat tangannya. Bermaksud mengenalkan pada pria. Lalu pria pelanggan itu ingin berkencan dengan gadis pelayan. Tapi dia merasa bingung. Pria memberi sebuah kartu dan mengatakan seminggu lagi akan kembali lalu pergi. Temanya berkata itu aneh, masak dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis menjawab ini sudah sering terjadi akhir-akhir ini. Gadis pergi, menyiapkan kue lalu menghiasnya. Bos pria masuk, menyicipi kue buatan gadis pelayan. "Apa yang kau gunakan?" "Madu asli Korea." "Bagaimana rasanya?" Bos pria meludahi kuenya dan berkata rasanya pahit. "Tidak mungkin, seharusnya manis." Lalu gadis merasa kuenya ada rasa pahit di akhir. "Apa kau tak mau kerja dan fokus hari ini?" "Aku fokus." "Kalau begitu perhatikan hal ini. Sepertinya kau fokus pada kencanmu bukan kerjamu." Bos pria pergi. Gadis pelayan pulang. Masuk kamar merasa aneh, membuka-buka lalu bertanya, "Apalah, aku sedang jatuh cinta." Jawabannya mengejutkan, apakah ini mungkin? Apakah mereka nyata? Sekarang terlihat membawa kue. Melihat bos pria dengan wanita. Lalu kesal dan pergi. Masuk ngobrol dengan teman lainnya. "Bos sekarang sangat sibuk. Apa yang kau bicarakan?" Lalu temanya mengambil kuenya dan memakan. Tapi temanya taruh kembali kuenya. Sekarang terlihat gadis pelayan bersama dengan bos pria dan temanya sedang minum-minum. Bicara ngawur tapi jujur. Kedatangan pria tak dikenal bertanya pada gadis, "Apa kau punya pacar?" "Tidak, tapi aku punya seseorang dalam pikiranku." Lalu pria itu pergi ketakutan. Gadis terlihat tidak stabil.
Lalu mereka pulang. Gadis diantar oleh bos pria. Mengambil foto bos pria. Tertidur di atas sofa. Bangun terkejut ada foto bos pria di tangannya. Sadar dia terlambat kerja. Buru-buru Bibi memberi ia kue. Ibumu yang buat dia sadar dan membuat kue dari madu asli Korea. Makan kuenya rasa sangat enak. Sekarang gadis terlihat sedang membuat kue. Meniru kue ibunya. Memberi madu asli Korea. Bos pria datang lalu mencicipi kuenya. Ini enak, cepat sajikan. Berhasil, gadis pelayan merasa senang. Mengantar sesuatu ke pria bos tapi mendengar keributan. Bos pria sedang kesal. Pacarnya ingin pergi, gadis pelayan mendengar dari luar. Teman gadis pelayan memberi kue buatan gadis. Gadis pelayan termenung, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Bertanya tentang pacar. Fokus lagi membuat kue. Gadis pelayan kedatangan temannya lalu bos prianya. Apa yang kau lakukan? Aku baru saja mau pergi. Aku juga. Silahkan, ayo kita bersamakan searah. Lalu gadis tidak mau. Apa kau mau katakan sesuatu? Tidak. Tapi akhirnya pulang juga bersama bos pria. Tapi tiba-tiba kedatangan pacar bos pria. Masuk ke mobil lalu terlihat bertengkar. Gadis pelayan langsung menghentikan mereka. Kalian saling cinta, jangan bertengkar. Bicaralah baik-baik. Lalu gadis pelayan pergi. Pulang dengan setapak kakinya kram kecapean. Melihat mobil bos pria. Bermaksud mengambil sepedanya. Alarm mobil berbunyi. Ketakutan dan lari. Pulang ke rumah kaki direndam. Lalu membaca buku cinta lagi. Tidur suara bel berbunyi jam 2:30. Lalu keluar, melihat ada pria di depan pintu. Ternyata bersama bos pria. Kenapa kau kesini? Lalu berbicara aneh. Pria laki-laki meminta bayaran 20.000 won. Pria bos mengeluarkan kartu kredit, tapi laki-laki itu tak bisa menerimanya. Gadis pelayan masuk dan membayar tagihannya. Pria bos langsung mengajak kencan gadis pelayan. Tapi gadis pelayan tak mau karena dia punya pacar. Pria bos memberi dia waktu 2 hari. Gadis pelayan tambah bingung. Masa karena pacarnya pergi dia mau kencan denganku? Dasar aneh, gadis berbicara pada buku, kesal pada buku. Pagi tiba sepeda sudah di depan rumah. Berangkat kerja, melihat seorang laki-laki sedang merayu wanita. Ternyata laki-laki itu pernah mengatakan cinta padanya. Gadis menghembus nafas. Masuk kerja melihat temannya sedang memakan kuenya. Gadis merasa kesal dan marah. Tapi terhenti karena mendengar kabar bos pria. Mencari bos pria tapi tak jadi ada wanita Ana pacar bos di situ. Wanita Ana memanggilnya, meminta sepotong kue. Lalu marah pada bos pria. Melihat ada pria yang ingin kencan dengannya tertawa. Lalu pergi melanjutkan pembuatan kue. Terlihat sedikit kesal dan wajah yang murung. Ibu gadis pelayan sakit, Bibi merawatnya dengan baik lalu pergi dan berteriak di jembatan. Pulang bertemu dengan pria tetangga. Marah karena kertasnya dibuang. Tiba-tiba datang pria tak dikenal lainnya. Perdebatan mulai memanas. Mereka terus menyudut gadis pelayan. Gadis pelayan tidak tinggal diam. Dia pun terlihat marah dan kesal. Bos pria datang, menyuruh masuk ke mobil gadis. Lalu terjadi keributan. Gadis pelayan mulai ketakutan. Menghubungi seseorang. Sekarang terlihat sudah aman. Memarahi gadis karena telat pulang. Mengapa kau ke rumahku? Masalah malam itu. Apa kau membayar sopir? Marah pada buku. Besoknya bos pria sudah di depan. Diantar kerja oleh bos. Teman kerjanya heran. Lalu berbicara dengan buku lagi. Mengikuti kata buku dan ternyata benaran terjadi. Gadis pelayan mulai ingat pada bos pria. Masakan mulai hangus. Dapur mulai terbakar. Apa di mana-mana. Bos pria masuk ambulan. Buku dapat lagi mulai ingat masa lalu. Gadis pelayan pun pergi, menunggu bos pria siuman. Bos pria keluar terlihat sudah baikan. Menangis melihat kondisi bos pria. Sudah jangan menangis lagi kata bos pria. Wanita pacar bos datang lalu mengajak pergi. Gadis pelayan pulang sendirian. Terlihat sedih, masuk restoran. Temanya bertanya dia menjawab lain. Bos pria suka padamu, tapi dia kan punya anak pacarnya. Anak itu kembarannya. Bukan pacar bos pria. Gadis pelayan mulai tidak bisa tidur, buka bukunya lagi mencari jawaban. Besoknya bos pria terlihat dengan anak. Gadis pelayan datang. Pria bos bertanya gadis pelayan melakukan trik. Besoknya bos pria menunggu gadis pelayan di pintu. Lalu memarahinya, gadis pelayan mulai bingung.
Ana wanita kembaran bos pria datang. Berapa lama lagi kau akan melakukannya? Dia memberitahu bos pria tak mau pergi ke Jepang karena takut meninggalkan gadis pelayan. Gadis pelayan mulai berani, bos pria berlaku aneh. Gadis pelayan membawa minuman. Ana merekomendasikan kue gadis pelayan. Dia ingin membawa gadis pelayan. Apakah kau mau? Pria bos jangan terburu-buru, pikirkan saja dulu. Gadis akan pulang. Bos pria mengantarnya. Dalam mobil dia terlihat sedih. Besoknya gadis pelayan mulai bermain bukunya lagi, tapi kali ini aneh, bukunya tak ada tulisan. Lalu bos pria datang dan membawa pelanggan untuk merasakan kue buatannya. Menyicipi kuenya, memuji enaknya. Lalu memberi kertas penerimaan tawaran. Tapi gadis pelayan tak mau pergi. Duduk di luar lalu ingat pada nenek misterius. Lari mencari buku itu tapi sudah hilang. Suara HP berbunyi, bos pria mengangkat tapi memberinya pada gadis pelayan. Ternyata itu dari ibunya. Langsung berlari, Bibi terlihat panik. Dapat telepon lagi, gadis kembali ke restoran. Melihat sosok nenek. Ternyata itu ibunya. Membawa pulang, membersihkan kaki ibunya. Minta maaf pada ibunya lalu menangis. Gadis pelayan tak ada kata-kata. Besoknya lagi bos pria ingin bicara. Termenung, kue gosong, pelanggan marah, bos pria meminta maaf. Lalu bos pria membawa gadis chef pembuat kue merek terlihat sedikit berdebat. Gadis pelayan mengakui semuanya. Lalu ingin berhenti tapi tidak diizinkan. Bos pria terlihat minum, pelayannya ikut menemaninya, lalu bos pria ingat lagi masa lalu bersama dengan gadis pelayan. Bos pria ingin pergi, gadis pelayan terlihat sedih. Kakak kembarnya memberi selamat. Gadis pelayan pulang kerja, melihat keranjangnya sudah baru. Pulang ke rumah ibunya kambuh. 6 bulan kemudian, gadis pelayan masih seperti biasa. Membuat kue lalu menyajikan kue. Ana datang bertanya kabar bos pria. Pulang gadis pelayan melihat foto bos pria. Lalu membuka foto, di bawah foto ada foto dirinya. Gadis pelayan memberi surat pengunduran diri pada temanya tetapi dia menolak. Lalu ingat semasa ada bos pria dengannya. Meninggalkan surat pengunduran diri. Bos pria melihatnya, terlihat sedih. Pagi terlihat gadis pelayan menemui buku di dalam keranjang sepedanya. Membaca isinya lalu bergegas pergi. Ternyata buku itu ada bersama bos pria. Lalu gadis pelayan bertemu dengan bos pria. Bos pria langsung memeluknya. Ternyata bos pria mencetak buku lain persis seperti buku yang gadis pelayan miliki. Bibi terlihat memberi sarapan ibu gadis pelayan. Ibu tersenyum. Apakah kau tersenyum? Akhirnya film ini pun habis di sini. Dengan akhirnya gadis pelayan dan bos pria itu bersatu dan mereka bahagia. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, bagikan dan subscribe. Terima kasih, salam persahabatan.